Film dibuka dengan seorang anak remaja bernama Kevin beserta dengan ayahnya bernama Jack. Di sana mereka sedang memancing di sebuah sungai yang tenang. Hal ini mereka gunakan untuk menambah kedekatan antara seorang anak terhadap ayahnya. Setelah hal itu, mereka memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan, ibu Kevin yang bernama Tiara menelpon Kevin untuk segera pulang ke rumah karena dia telah memasak makanan kesukaan Kevin. Mendengar hal itu dengan hati yang senang, Jack menambah kecepatan mobilnya dan tiba-tiba naas sekali, mereka malah mengalami kecelakaan hingga mobil Jack pun terbalik. Di sana, Jack dengan rasa khawatir menanyakan kondisi Kevin dan atas tabrakan yang kedua kalinya, Kevin pun dengan perlahan keluar dari mobil untuk mengecek kondisi sang ayah. Namun dapat dipastikan jika Jack akhirnya koin. Dan film pun baru saja dimulai. Scene berpindah setahun setelah kejadian itu. Di sana terlihat salah satu teman Kevin yang bernama Jason, di mana dia sedang melakukan presentasi tentang suatu mata pelajaran. Setelah Jason kembali ke tempat duduknya, seorang pak guru pun tampak emosi setelah mendapati Kevin yang tidur saat jam pelajaran. Dari situ, Pak Guru mendekati Kevin serta melontarkan kata-kata mutiara untuk Kevin. Bahkan Pak Guru pun tidak sengaja menjelekkan nama ayah Kevin. Dari situ, Kevin yang tidak terima melakukan hal ini. Atas kejadian itu, Kevin melakukan persidangan yang dihadiri oleh kepala sekolah serta Tiara, yaitu ibu Kevin. Di sana, Kevin diberi sanksi berupa tahanan di rumah selama 3 bulan. Sesampainya di rumah, Kevin diberi sebuah alat yang mampu memberikan sinyal jika Kevin berani keluar rumah. Seorang petugas juga menjelaskan, jika alat ini berwarna merah, maka polisi akan datang dan langsung mengamankan Kevin. Hari pertama, Kevin lalui dengan bermain game agar tidak bosan. Namun ternyata akses untuk bermain game telah dibatasi oleh alat tersebut. Dari situ, Kevin yang bosan memutuskan untuk tidur. Tidak lama, dia terbangun akibat suara berisik yang berada di luar rumah. Setelah dia cek, ternyata ada sebuah keluarga yang baru pindah tepat di samping rumah Kevin. Sementara itu, Kevin mulai mendengar suara bel pintu yang berbunyi hingga berulang kali. Yang mana hal itu, Kevin pun segera mengeceknya. Dan voila, Kevin pun malah terkena perangkap dari para bocil komplek, di mana mereka telah menaruh kotoran hewan yang dibakar. Kevin yang baru sadar akan hal ini, dia pun langsung mengejar para bocil tersebut. Hingga tidak sadar jika alat di kakinya telah berwarna merah. Dari situ, Kevin yang sadar bergegas kembali ke rumahnya sebelum terlambat. Sesampainya di rumah, Kevin pun dikejutkan dengan kedatangan polisi akibat Kevin yang telah melanggar peraturan. Setelah hal itu, Kevin tidak mau melanggar peraturan lagi, di mana kali ini dia membuat pembatas dari berbagai macam barang yang akan memudahkannya untuk mencari tahu titik terlarang dia keluar rumah ini. Setelah beres memasang pembatas, di sana Kevin ingin mengambil surat di sebuah kotak surat, namun terhalang oleh tanda pembatas. Tidak lama, seorang cewek pindahan tadi menghampiri Kevin untuk membantunya mengambil surat tersebut. Dari sini mereka mulai saling kenal, di mana diketahui cewek ini bernama Diana, dan dia baru saja pindah dari sebuah kota. Singkat cerita, malam harinya
Di situ Kevin mengisi kegabutan dengan menonton berita di televisi, yang mana dalam berita tersebut menunjukkan seorang cewek yang telah dibunuh oleh pelaku kejahatan. Dan diketahui pelaku tersebut menaiki mobil Mustang serta ada penyok di sebelah kiri. Melihat hal itu, Kevin tidak terlalu menghiraukan berita tersebut dan kemudian pergi ke kamarnya. Tidak lama Kevin mendengar suara mobil milik tetangganya, di mana setelah ia teliti dengan menggunakan teropong, Kevin menyadari jika mobil tetangganya adalah Mustang dan terdapat penyok di sebelah kiri, yang mana sama persis dengan ciri-ciri mobil pelaku yang berada di berita tadi. Singkat cerita, pagi harinya, di sana Kevin kedatangan teman dekatnya yang bernama Jason. Lantas Kevin pun menceritakan tentang mobil Mustang milik tetangganya kemarin. Namun Jason bodoh amat dengan hal tersebut. Namun sebelumnya dengan kompak mereka melihat Diana yang sedang berenang di kolam renang. Saat tengah asik memata-matai, tiba-tiba Diana menoleh ke hadapan mereka. Sontak mereka pun khawatir jika Diana tahu akan hal ini. Selang beberapa saat, bel pintu pun berbunyi. Dan benar saja, saat Kevin membukanya, ternyata itu adalah Diana. Di situ Diana ingin bermain ke rumah Kevin karena kedua orang tuanya sedang pergi keluar kota. Melihat hal itu, Kevin pun langsung mempersilahkannya masuk ke dalam. Di dalam rumah, Diana mendapati teropong yang Kevin gunakan untuk memata-matainya tadi. Namun Kevin beralasan jika teropong itu ia gunakan untuk melihat tetangganya yang memiliki mobil Mustang, karena Kevin mengira jika dia adalah pelaku di berita TV tadi. Di sana Diana yang penasaran melihatnya sendiri. Namun Mustang milik tetangga Kevin sudah tidak terdapat penyok di bagian kiri lagi. Dari situ mereka tampak semakin penasaran dengan tetangga Kevin. Singkat cerita, malam pun tiba dan Diana masih berada di rumah Kevin. Tidak lama mereka mendengar kedatangan tetangga Kevin. Dari situ mereka mengamatinya menggunakan teropong. Di mana kali ini tetangganya yang kita sebut saja namanya Thomas membawa seorang wanita. Dan setelah dia mati lebih lanjut, ternyata itu adalah wanita penghibur. Namun kekhawatiran mereka memuncak setelah Thomas mengeluarkan sebuah pisau dan ternyata pisau tersebut digunakan untuk melepaskan tali rambut wanita tersebut. Setelah hal itu, Kevin mengantarkan pulang Diana karena hari semakin malam. Singkat cerita, pagi harinya, Kevin mengandalkan keahliannya untuk merancang sebuah kamera yang akan ia gunakan untuk memata-matai Thomas lebih dalam, di mana Kevin membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan seadanya, bahkan hingga seharian penuh. Sampai pada akhirnya dia berhasil membuat kamera ini yang bisa terhubung ke layar TV. Setelah hal itu, Kevin menyuruh Jason untuk melakukan sebuah misi, di mana dia harus masuk ke dalam rumah Thomas beserta membawa kamera untuk mencari barang bukti. Meskipun awalnya Jason menolak, tetapi demi kepentingan bersama, Jason pun mau melakukannya. Di sana terlihat Jason yang mengendap-endap masuk ke dalam garasi Thomas, sementara Kevin yang akan memantau keadaan di luar. Dirasa keadaan sangat aman, Kevin pun menyuruh Jason untuk masuk ke dalam garasi tersebut. Setelah berhasil masuk, Jason telah disambut dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan dia juga mendapati banyak darah serta rambut yang berserakan. Tidak lama Kevin mendapati pintu garasi yang menutup sendiri. Dari situ Kevin langsung mengabari hal tersebut. Mendengar hal itu, Jason mau tidak mau pergi dari sini dengan melewati seluruh rumah Thomas untuk mencari jalan keluar.
Namun Jason seperti mengalami sesuatu hingga kameranya pun mengalami kerusakan. Di sana Kevin yang overthinking langsung pergi menuju rumah Thomas untuk menyelamatkan Jason. Sampai tidak sadar jika Kevin telah melewati pembatas. Sampai tidak lama kemudian, para polisi datang dan mengamankan Kevin. Di situ Kevin menyuruh para polisi untuk memeriksa rumah Thomas karena ada yang tidak beres. Bahkan temannya juga berada di rumah itu. Setelah dilakukan pengecekan, para polisi tidak menemukan Jason, tetapi hanya menemukan bangkai hewan saja, yang dari tadi menjadi kecurigaan Kevin. Thomas juga mengaku jika bangkai ini adalah seekor anjing yang kemarin ia tabrak tetapi tidak sempat menguburkannya. Setelah kejadian itu, Tiara sangat emosi kepada Kevin karena telah menuduh tetangganya sendiri. Yang mana hal itu Tiara pergi ke rumah Thomas untuk meminta maaf. Sementara itu Kevin mendengar sesuatu berisik tepat di dalam lemarinya. Dan ternyata Jason berhasil keluar dari rumah Thomas dan bersembunyi di lemari Kevin karena takut akan polisi tadi. Di sana Kevin sangat kesal kepada Jason karena dia sangat khawatir dengannya. Kemudian Kevin memutar rekaman video di rumah Thomas tadi. Dan betapa terkejutnya Kevin setelah mendapati sebuah wajah yang diduga sebagai mayat wanita kemarin. Sementara itu di rumah Thomas, Tiara pun langsung dibrutal oleh Thomas hingga semaput. Sementara itu Kevin yang sadar akan hal ini langsung memanggil-manggil nama Jason, namun tiba-tiba tidak sampai di situ. Kevin juga disambut dengan kedatangan Thomas yang langsung menyerang Kevin. Tidak mau menyerah, di sana Kevin berusaha lari menuju keluar pembatas agar alatnya dapat dideteksi oleh para polisi dan naas sekali, Kevin malah tertangkap oleh Thomas. Di dalam rumah, Kevin diinterogasi oleh Thomas. Tetapi tidak lama kemudian muncul suara Diana yang memanggil-manggil nama Kevin. Kesempatan itu Kevin gunakan untuk menyerang Thomas, dan di sana juga terdapat Tiara yang juga membantunya. Dirasa sedikit aman, hal itu Diana gunakan untuk melepaskan solatip di tubuh Kevin. Kemudian mereka bergegas keluar rumah ini dengan melewati sebuah genteng hingga terjun ke dalam kolam renang Diana. Di sana Kevin menyuruh Diana untuk mengabari kedua orang tuanya, sementara Kevin akan mencari keberadaan ibunya. Setelah cukup lama mencari di rumah Thomas, pada akhirnya dia menemukan ibunya. Namun dia malah dikejutkan dengan Thomas yang langsung menyerangnya. Dan inilah yang Kevin lakukan. Dan pada akhirnya Kevin berhasil melumpuhkan Thomas, serta para polisi segera membereskannya. Besok harinya Kevin telah terbebas dari hukumannya, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you men.